Ya guys, wilayah Banten memang terkenal dengan wilayah yang banyak banget mistis-mistisnya. Dan daerah itu antara lain adalah Tanah Gantarawang. Karena di Gantarawang ini disebut dengan Kerajaan Siluman. Pernah juga guys ada cerita dulu ada seseorang lagi ngembala kambing. Tiba-tiba dia hilang, tidak diketahui keberadaannya. Ada seorang penulis yang gua kutip dari Ausin Suwandi. Dia bercerita waktu dia masih balita dulu kala. Jadi pas waktu penulis ini masih balita, dulu dia pernah ada tetangga rumahnya gitu guys, ibu-ibu. Dia sakit mendadak, sakit parah. Pokoknya semua keluarganya itu sibuk banget ngurusin si ibu yang sedang sakit parah ini. Si ibu ini makin parah dan makin parah sakitnya. Gak tahu kenapa sebabnya. Keluarga pun nangis, coba untuk berusaha menyembuhkan tapi nggak bisa juga. Si Ausin Suwandi ini, dia tiba-tiba sekeluarganya ini mendengar dari rumah si ibu-ibu yang sakit ini suara kenceng banget. Kenceng banget, nggak tahu suaranya dari mana. Tidak lama dari suara yang sangat kenceng itu, terdengar suara kereta kencana yang berjalan di rumahnya si penulis ini. Tapi anehnya, terdengarnya bukan dari depan rumah, tapi dari atas rumah. Bersamaan dengan suara kereta kencana itu, bersamaan juga teriakan dan tangisan dari keluarga sebelah yang sedang sakit. Kenceng banget dari keluarganya menangis dan serentak mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun. Peristiwa itu banyak banget dikisahkan oleh sang penulis ini. Seminggu sebelumnya juga ada seorang wanita yang seminggu lagi mau nikah tiba-tiba meninggal mendadak. Nggak tahu kenapa penyebabnya. Mirip kayak ibu tadi, ada suara kereta kencana juga. Pernah juga ada kejadian seorang nenek-nenek tiba-tiba nyasar ke rumah, ya, ke rumah orang atau penulis ini yang dekat dengan daerah Gantarawang ini. Seorang nenek-nenek ini nampak kebingungan, kayak nggak tahu di mana rumahnya. Pas ditanya juga, nenek-nenek ini nggak bisa ngejawab di mana alamat rumahnya, di mana keluarganya. Nenek-nenek ini pokoknya kayak orang kebingungan banget. Gak berapa lama ada kesepuhan yang datang terus nanyain ke nenek-nenek ini menggunakan bahasa yang sangat halus sekali, mungkin bahasa daerah sana. Dan kesepuhan ini cerita ternyata si nenek-nenek ini diculik dari masih kecil oleh penguasa dari daerah Gantarawang. Jadi dibawa ke alamnya Gantarawang sampai si nenek ini besar. Jadi dari kecil dia di alam sana dijadikan tenaga kasar. Ketika sudah besar, nggak sengaja si nenek-nenek ini membaca asma Allah. Akhirnya nenek-nenek ini terbebas dari tanah Gantarawang. Dari kecil guys, dari masih kecil banget sampai sudah jadi nenek-nenek. Kebayang berapa lama nenek-nenek ini ada di alam itu. Nggak kebayang begitu menyeramkannya. Jadi si nenek-nenek ini kabarnya pada saat lagi kerja di alam sana, nenek-nenek ini kaget karena melihat sesuatu hal yang tidak lazim begitulah. Tiba-tiba nenek-nenek ini membaca asma Allah. Karena konon kabarnya di tanah Gantarawang ketika seseorang yang pekerja kasar ini membaca asma Allah, itu tanah Gantarawang seperti digempa, seperti diguncang hebat begitu ya. Dan akhirnya si nenek-nenek ini selamat. Keluar dari alam itu tiba-tiba berada di semak-semak, di alang-alang, di padang rumput biasa. Pernah juga ada seseorang yang diajak oleh penghuni alam Gantarawang ini untuk menjadi lurah di alam Gantarawang. Tapi seseorang ini yang mana beliau adalah sudah kesepuhan ya, dan beliau ini nggak mau diajak ke negara Gantarawang karena beliau menyaksikan dengan mata kepala sendiri hal-hal yang sangat tidak lazim. Banyak orang-orang yang disiksa di sana, dijadikan sapi perah di sana. Jadi dia nggak mau dan menolak. Dan pada saat prosesi kesepuhan ini diajak oleh bangsa yang ada di Gantarawang ini, keluarga semuanya juga pada bingung gitu ya. Sakitnya nggak sembuh-sembuh juga, ternyata sukmanya lagi diajak ke tanah Gantarawang. Di sana dia menyaksikan banget banyak orang-orang yang dijadikan tiang atau pondasi rumah dan disiksa, dijadikan tenaga kerja yang kasar.
Melihat hal-hal yang tidak lazim itulah makanya si orang ini nggak mau jadi lurah di sana. Alhamdulillahnya karena kesepuhan ini menyebut asma Allah, dengan izin Allah akhirnya dia bisa kembali dan tidak meninggal gitu ya. Dia sembuh dan alhamdulillah masih sehat sedia kala. Beberapa bulan yang lalu tersiar kabar di sekitar kampung Ciwatek, desa Curug Manis, kecamatan Curug, seorang remaja bisu yang telah hilang beberapa tahun yang lalu juga nih guys. Dan tiba-tiba dia datang lagi. Pada suatu hari ketika salah seorang tetangga Mang dari Sarmala sedang belanja di pasar petir melihat si Sair sedang belanja. Tetangga Mang Sarmala itu menceritakan kepada keluarganya. Beberapa hari kemudian salah satu keluarganya ini akhirnya coba ngecek nih ke pasar itu apa benar ada si Sair di sana. Dan akhirnya dicek ke pasar itu ternyata benar si Sair yang bisu itu ternyata ditemukan di salah satu pasar itu. Dibawalah nih ke Ciwatek si Sair ini oleh mamangnya. Nah, ketika sudah nyampe rumah diinterogasi pakai bahasa isyarat gitu. Ternyata si Sair ini selama ini nggak mati, tapi dibawa ke negara Gantarawang di sana. Kabarnya karena si Sair ini pernah melanggar sebuah peraturan Gantarawang, oleh karena itu maka si Sair ini dibawa oleh penguasa Gantarawang. Dibebaskanlah si Sair ini oleh penguasa Gantarawang dan akhirnya dia kembali ke kehidupan nyata. Tapi belakangan di kehidupan nyata si Sair ini suka merenung, suka sedih sendiri gitu ya. Ternyata belakangan ketika ditanya si Sair ini kadang suka merenung keluarganya yang ada di alam Gantarawang. Bagaimana nasibnya? Guys, kebayang nggak sih ternyata si Sair ini sampai sudah menikah di sana, sudah punya keluarga di sana. Artinya begitu nyata banget kehidupan di sana. Sungguh hal yang nggak bisa dikatakan dengan logis ya, nggak bisa dicerna dengan sains. Bahkan si Sair ini sempat dibekali oleh penguasa Gantarawang handphone guys, handphone supaya mudah berkomunikasi. Demikian guys cerita tentang Tanah Gantarawang, dan gue mohon maaf banget kalau dalam menyampaikannya ada kesalahan, ada kekeliruan. Mungkin kalian yang lebih tahu tentang Tanah Gantarawang ini, kalian boleh bantu komen di bawah. Sebelum gue pamit, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta mampir juga ke Instagram gue, @adam_badru, dan juga ke TikTok gue, Adam Scary. Gue Adam Badru pamit, stay awesome.